Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Ya, adik-adik, saat ini kita bersama-sama merayakan Hari Doa Alkitab tahun 2021. Dan kemarin kita bersama-sama juga sudah melaksanakan kegiatan jam doa. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah ikut berpartisipasi di dalam jam doa kemarin. Ya, adik-adik, adapun tema kita pada hari ini yaitu dalam doa Alkitab, yaitu Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi adik-adik, walaupun saat ini kita masih merasakan dampak dari pandemi virus corona, tetapi mari kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Baik waktu kita susah maupun dalam keadaan yang senang, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita dan menyertai kita. Ya, karena itu adik-adik, kakak mewakili semua kakak-kakak pengasuh mengucapkan selamat merayakan Hari Doa Alkitab bagi kita semua. Semoga kita semua tetap rajin beribadah, kita semua tetap rajin berdoa, terlebih kita semua tetap rajin membaca Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik, tahu tidak hari ini adalah hari yang istimewa karena hari ini kita memperingati hari apa Kakak Kirei? Ya, hari ini kita memperingati Hari Doa Alkitab. Ya, Hari Doa Alkitab itu bagaimana sih Kakak Kirei? Kita memperingati Hari Doa Alkitab supaya kita boleh rajin membaca Alkitab. Karena Kakak Tanti, banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang di daerah pelosok, jauh di sana belum mendapatkan Alkitab. Wah, kasihan sekali Kakak Kirei ya. Makanya adik-adik, kita yang sudah punya Alkitab di rumah, kita harus rajin baca Alkitab setiap hari ya. Karena di Alkitab itu mengajarkan kita tentang apa Kakak Kirei? Tentang kasih. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kasih yang begitu indah, sehingga kita boleh mengasihi sesama kita juga manusia. Ya, kalau begitu adik-adik, mari kita berdiri, kita menyanyi Kasih Yesus Indah Oh Indah. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit.
tetap berdiri, mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang baru yang Engkau masih karuniakan buat kami semua anak-anak-Mu. Bapa di sorga, terima kasih buat nafas kehidupan yang Engkau saat ini. Bapa di sorga, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan mau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah Tuhan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan arti penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita baik saat duka dan suka. Ya, Dia seperti seorang sahabat, seorang sobat. Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya adik-adik, untuk itu mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita menyanyi Ada Satu Sobatku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, dalam memperingati Hari Doa Alkitab yang diselenggarakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, maka kita akan bersama membaca sebagian kecil dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau pada hari ini bersama-sama dengan anak-anak kami, Kebaktian Anak dan Remaja Gereja POG Cimatlah Heroi, mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu sekaligus memperingati Hari Doa Alkitab, di mana seluruh umat-Mu boleh menyatakan syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga melalui Lembaga Alkitab Indonesia dapat mencetak Alkitab dalam berbagai bahasa daerah untuk kemudian dapat dibaca oleh seluruh umat-Mu di berbagai penjuru daerah. Kini saatnya kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk dapat memahami, menghayati, dan memberlakukannya dalam sepanjang hari hidup kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan, dan berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu telah siap
untuk mengambil bagian di dalam pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya takut bencana, kecelakaan ada di mana-mana. Banjir, tanah longsor, gempa bumi. Apa yang telah terjadi dengan dunia ini? Ayah, ibu sibuk dengan urusan masing-masing. Saudara-saudara sibuk bermain dengan handphonenya. Adakah yang dapat menemaniku saat ini? Hatiku sangat sedih. Dulu kita semua bisa bersekolah, kita semua bisa bertemu tanpa ada pembatasan. Adakah yang mau mengambil kesedihan ini? Tidak adakah kesadaran diri mereka untuk patuh terhadap pemerintah, melaksanakan protokol kesehatan agar kita semua boleh saling menjaga, karena virus corona ini sangatlah mengancam kita. Han, mengapa semua ini terjadi? Kapan semua berakhir? Saya sudah tidak kuat lagi ya Tuhan. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, saat sekarang ini banyak bermunculan masalah, apalagi di era pandemi virus corona ini. Ternyata sudah hampir 2 tahun pandemi virus corona atau COVID-19 ini berkelanjutan terus-menerus tanpa henti. Sehingga banyak menimbulkan reaksi. Ada yang ketakutan, ada yang kesepian, ada yang kesedihan, ada yang kecewa, dan juga ada yang marah. Mengapa ada orang yang takut? Karena selain membuat banyak yang meninggal, banyak yang sakit terpapar karena virus corona, juga bencana terjadi di mana-mana. Tetapi meskipun demikian, dalam kondisi seperti ini juga masih ada anak-anak yang kesepian. Mengapa mereka kesepian? Ternyata di era yang semakin modern ini, di mana media sosial, handphone, Android, gadget, boleh dikata semua telah dimiliki oleh masing-masing orang. Sehingga kalau kita melihat refleksi tadi, ada anak-anak yang kesepian karena papanya sibuk dengan gadgetnya, mamanya sibuk dengan media sosialnya, kakak-kakaknya juga begitu. Jadi tidak ada perhatian yang diberikan
Meskipun di dalam satu rumah, ada kesepian yang dirasakan karena mereka tidak bisa berkomunikasi, mereka tidak bisa saling bicara satu dengan yang lain. Juga dalam masa pandemi ini, ada anak-anak yang sedih. Kenapa bersedih? Karena adanya pembatasan aktivitas dan kegiatan. Tidak boleh ke sekolah, tidak boleh keluar kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting untuk dilakukan. Dan masih banyak lagi yang membuat kita harus melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Bekerja di rumah, sekolah di rumah, segala sesuatunya dilakukan di rumah. Kalau kita lihat, sudah ada banyak korban dari pandemi virus corona ini. Ada yang sakit, ada juga yang meninggal. Tetapi kita juga menjadi kecewa karena apa? Supaya kita bisa terhindar dari penyebaran virus corona ini, kan kita mestinya pakai masker. Kita mestinya rajin mencuci tangan. Kita mestinya rajin menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Tapi nyatanya kalau kita keluar sana ke pasar atau ke tempat-tempat yang lain, banyak orang yang tidak pakai masker. Kita menjadi kecewa bagaimana pandemi ini akan berakhir kalau kita sendiri kurang disiplin. Sehingga ada juga yang menjadi marah pada Tuhan. Tuhan, kapan pandemi ini akan berakhir? Kami tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Tetapi kita juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika banyak orang yang menjadi tidak disiplin dengan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kepada kita sekalian. Nah, sehingga dari refleksi yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, itu adalah perwakilan dari suasana hati kita saat sekarang ini. Ada yang takut, ada yang kesepian, ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang marah. Kalau begitu, bagaimana kita bisa menyelesaikan semua persoalan itu? Firman Tuhan tadi kita sudah dengar dari Matius pasal 28 ayat 20b dikatakan, firman Tuhan, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Kita tahu bersama bahwa setelah Yesus bangkit dari kematian, 40 hari lamanya ia menampakkan diri kepada murid-murid. Ia menampakkan diri kepada orang banyak untuk membuktikan bahwa ia tidak dikalahkan oleh kematian. Tetapi ia yang justru menaklukkan kematian itu dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Nah, sehingga sebelum Yesus naik ke surga, Yesus pun memberikan janjinya. Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya supaya kita tidak perlu takut, supaya kita tidak perlu bersedih, kita tidak boleh kecewa, kita tidak perlu marah. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan itu berlaku pada masa lampau, pada masa kini, dan juga pada masa yang akan datang. Buktinya, sekarang ini kita masih bisa berkumpul dengan orang tua, berkumpul dengan saudara-saudara. Itu menjadi bukti nyata bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Nah, sehingga anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan percaya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian menghadapi banyak masalah. Tapi Ia setia menjaga kita, menyertai kita, karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya, dan selamat memperingati Hari Doa Alkitab yang diselenggarakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Ya baik adik-adik yang kekasih, Kakak Iger ya tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Itu mengenai apa ya tadi? Iya, tentunya firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama, yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta, temanya tentang aku tidak sendiri. Jadi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita, Kakak Pin. Ya. Oh ya, berarti adik-adik anak Tuhan tidak boleh takut ya. Iya betul, karena mereka tidak sendiri. Karena kita punya Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai kita. Wow, senang sekali ya. Ya baik adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Semua siapkan persembahan syukurnya ya. Ya kita angkat lagu apa ya Kak Iger? Kita angkat lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya Seperti Sungai. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita satu di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Jikalau pada hari ini bersama-sama dengan anak-anak kami, kebaktian anak dan remaja, Gereja Pok Jemaat Lahiroi, mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu, sekaligus memperingati Hari Doa Alkitab. Kami percaya perjalanan Lembaga Alkitab Indonesia hingga pada saat ini boleh berlangsung karena campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kelanjutan dari pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia senantiasa Tuhan sertai, lindungi, peliharakan dan berkati, sehingga seluruh umat di tengah-tengah dunia ini boleh menerima kabar baik ketika membaca firman Tuhan melalui Alkitab dalam bahasa daerah masing-masing. Sebagaimana firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu takut, tidak boleh kecewa, tidak perlu sedih, tidak perlu marah. Karena Tuhan selalu menjaga kami dan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Untuk itu biarlah firman Tuhan itu selalu dimateraikan di dalam hati dan sanubari kami, sehingga kami tetap semangat, kami tetap gembira untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada setiap kami. Berkati kakak-kakak pengasuh kami, biarlah Engkau tetap berikan kesehatan, ketekunan, semangat untuk terus melayani Tuhan dan mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan pelaksanaan ibadah hari Minggu dan juga hari-hari raya lainnya. Berkati orang tua kami, keluarga kami, semoga Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, kuasa kegelapan dan sakit penyakit, sehingga kami tetap dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah Lembaga Alkitab Indonesia yang saat ini sedang mempersiapkan untuk mencetak Alkitab dalam bahasa Papua Barat. Semoga oleh kuasa Roh Kudus Tuhan,
rencana untuk mencetak Alkitab dalam bahasa Papua Barat boleh terrealisasi, dan kabar baik tentang keselamatan dari Kristus boleh diterima, boleh diaminkan oleh umatmu yang ada di Papua. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka. Semoga mereka tetap menyelesaikan pendidikan dengan baik, anak-anak kami tetap sehat fisik, mental, dan rohani, sehingga nantinya mereka pun bertumbuh dewasa dan mereka boleh mengambil bagian dalam pelayanan kesaksian dan persekutuan bersama-sama dengan jemaat Tuhan lainnya. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air, lindungilah dan kasihilah mereka semuanya, bahkan pemimpin kami Engkau berikan hikmat sehingga dapat memerintah kami bangsa Indonesia ke arah hidup yang lebih baik. Berkati persembahan yang telah dikumpulkan, semoga semua itu boleh menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan dan dapat dipakai untuk menunjang pendeta layanan di tengah-tengah dunia ini menjadi garam dan terang dunia. Ya Bapa, kami serahkan perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tak lupa kami mendoakan kakak pengasuh kami, kakak Chelsea Ansa atau kakak Sisi yang saat ini dirawat di rumah sakit. Biarlah Engkau berkenan untuk menyembuhkan dan memulihkannya, sehingga pada saatnya nanti boleh kembali berkumpul bersama dengan kami untuk bersama-sama melayani Tuhan dan mengambil bagian dalam pelayanan ibadah sebagaimana yang berlangsung pada masa-masa yang lampau. Bapa, ini doa yang kami sampaikan kepadamu, Tuhanlah yang menyempurnakannya. Kami akan mengakhiri doa syafaat ini dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, Kak Iger, tidak terasa ya ibadah kita pada pagi hari ini sudah mau berakhir. Iya. Ya. Namun sebelum kita menerima berkat adik-adik, kita angkat dulu satu lagu Daki-Daki Gunung. Semua kita bangkit berdiri ya, karena lagu ini pakai gerakan ya Kakak Iger ya. Betul sekali Kakak. Gerakan Kakak Iger dan Kakak Vin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau berbuka. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Kau
Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang kekasih, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Pesannya Kakak Iger apa? Ya, tentunya kita semua tetap sehat, kita semua tetap rajin-rajin membaca Alkitab, ya. Ya, adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. We thank you and praise you. Hallelujah, Almighty God. We forever worship you.